Ini video lanjutan dari episode 1 part 1 yang ini. Silakan ditonton. Kalau udah, pilih bagian-bagian ini. Terus kasih warp deformer. Gua pindahin warp deformer ini ke sini biar rapi. Habis itu ngegerakinnya pakai deform brush tool. Cara ngegedein dan ngekecilin lingkarannya, pencet B tahan, klik kiri, terus geser mouse-nya kemanapun. Sekarang ngegerakin semua bagian-bagian bulu matanya. Warp deformer yang ini dikasih warp deformer yang baru. Habis itu nanti bagian-bagian yang ini juga dikasih. Buat sekarang kayak gini hasilnya. Di sini gue pilih warp deformer ini, terus gue copy. Habis itu pilih yang ini, terus paste. Setiap kali ada rotation deformer yang muncul, tinggal dihapus saja. Klik kanan di canvas, pilih flip, habis itu parameters to reflect-nya yang bagian kotak eyeball X itu dicentang aja, biar gerakannya kayak mata normal nggak kebalik. Masukin warp deformernya yang ini ke sini. Seperti biasa, habis nge-copy paste warp deformer atau apapun itu, nama dan ID-nya harus diganti biar rapi. Bagian-bagian warp deformer highlight mata yang kiri juga sama, di copy paste aja. Terus biasain juga masukin warp deformer yang ini ke sini. Yang ini juga di copy paste. Habis itu masukin bagian-bagian sebelah kanannya. Samain aja isinya kayak yang sebelah kiri. Terus yang belum gerak lagi adalah bagian-bagian bulu matanya. Sama juga caranya di copy paste bagian-bagian warp deformernya. Nah, kayak gini hasilnya. Di sini gua ngasih warna buat bagian-bagian ini, cuma buat nandain kalau bagian-bagian ini udah gua gerakin atau udah selesai. Karena bagian mata ini ada ekspresi yang mana nempel sama mata, jadinya sekarang kita ke bagian ekspresi dulu. Ekspresi yang pertama adalah excited. Pilih bagian-bagiannya, habis itu ke parameternya excited off slash on. Key point-nya di 0 dan 1. Di bagian key point 1, opacity-nya 100%. Habis itu ke parameter AL open. Buat ngegerakin ekspresi excited-nya, kasih warp deformer, tinggal diikutin aja gerakannya. Lanjut ke parameter AL smile, terus kasih warp deformer baru. Parameternya eyeball X sama eyeball Y. Gerakannya ikutin aja. Copy paste dua warp deformer ini. Terus jangan lupa buat diindahin ke parameter yang sebelah kanan. Nah, jadinya kayak gini. Lanjut ke ekspresi crying. Pilih bagian-bagian yang ini. Parameternya yang ada kata off slash on-nya, yang mana adalah crying off slash on. Penempatan key point-nya sama juga di 0 dan 1. Opacity-nya di 100%-in, kecuali bagian yang ini opacity-nya 0 aja, karena itu udah ada pengingat di namanya.
Yang ini juga di bagian namanya ada 30%, jadi opacity-nya juga 30%. Art mesh yang ini dikasih warp deformer. Parameternya yang open sama smile, terus ikutin gerakannya kayak gerakan mata. Nah, di sini gue pakai temporary deform tool buat ngegerakin bagian-bagian ini. Di tool details, bagian horizontal sama vertikalnya gue ganti ke 1. Buat kedepannya gue bakal sering-sering pakai temporary deform tool ini. Kalau udah, klik centang aja. Habis itu kasih warp deformer lagi. Parameternya eyeball X sama eyeball Y. Lanjut art mesh ini. Kasih warp deformer. Bagian art mesh atau cover ini opacity-nya di 100%-in dulu. Terus diklik icon ini, delete all keys, soalnya gue mau ngenutupin bagian yang kelihatan ini. Kalau udah, dikasih key point lagi. Bagian underscore 0% di namanya dihapus aja, karena udah tahu kalau nanti bakal di 0%-in opacity-nya. Terus kasih warp deformer, prosesnya bakal sama kayak yang sebelumnya. Di sini gue coba ngerapihin bagian yang ini. Di sini gue ubah namanya dulu. Terus gue kasih warp deformer. Parameternya seperti biasa yang ini. Gerakannya disesuaikan aja sama mata. Kasih warp deformer lagi. Parameternya yang ini. Kalau udah, bagian yang ini dinolin lagi. Terus sekarang tinggal di copy paste gerakannya ke bagian yang kanan. Jadinya kayak gini. Lanjut ke bagian ekspresi hard eyes. Parameternya hard eyes off/on. Penempatan key point-nya di 0 dan 1. Proses dan caranya mirip-mirip kayak yang sebelum-sebelumnya. Di sini gue sedikit geser slider parameternya biar bisa kelihatan bagian belakangnya. Kayak gini hasilnya. Di sini ada art mesh atau bagian hair underscore base yang lupa belum gue clipping ke bagian face underscore base. Jadinya gue clipping dulu. Terus coba dicek bagian validate deformernya. Kalau kosong berarti aman. Habis itu ke edit, pilih search and replace. Klik icon-icon ini.
Nah, di sini cek nama dan ID-nya udah sama belum. Kalau ada yang belum sama, nama dan ID-nya nggak apa-apa sih, cuma nggak rapi aja kelihatannya. Lanjut, klik garis 3 ini, terus pilih yang settings for eye blinking. Di bagian yang eye blinking, centang yang AL open sama AR open, biar nanti di physics settings matanya kedip-kedip secara otomatis. Terus klik OK. Habis itu ke modeling, pilih physics settings. Nah, di sini tempat buat ngeaktifin parameter yang namanya ada kata physics-nya. Caranya pertama klik add yang ini, karena yang pertama gua mau ngaktifin bagian-bagian bulu mata, jadi namanya LT eyelash physics. Terus klik add yang ini, centang yang parameter ini, klik OK, ganti effectiveness-nya jadi 100, klik kiri tahan, terus digeser ke kanan aja. Di bagian pendulum settings, klik add, habis itu ke output settings, klik add lagi, centang parameter eyelash physics, klik OK. Nah, kalau diperhatiin, ini udah secara otomatis gerak-gerak sendiri, tapi gerakannya belum sesuai. Jadinya gua mau setting dulu gerakannya. Pertama ke output settings, klik bagian reflect-nya biar gerakannya kebalik. Ini udah mulai sesuai gerakannya. Gua ke preview, terus gua nggak centang automatic eye blinkingnya biar enak nanti buat ngegerakin matanya secara manual. Di pendulum settings, gua ubah durationnya jadi 9.0. Habis itu shakingnya jadi 0.85. Bagian yang sebelah kiri udah selesai. Sekarang ke bagian yang kanan. Ini tinggal diduplikat aja, namanya diganti. Terus di input settings, parameternya diganti. Jadi yang sebelah kanannya. Output settings juga parameternya diganti. Kayak gini hasilnya. Add lagi yang baru buat physics bagian highlight matanya. Ke input settings, terus add parameternya sama juga yang AL open. Effectiveness-nya selalu di 100. Ke pendulum settings, klik add 2 kali. Ke output settings, centang 2 parameter highlight yang ini. Habis itu gue ke edit physics group dulu buat ngubah nama biar nggak terlalu panjang. Ke pendulum settings, bagian pendulum 1 dan 2 buat sekarang angkanya kayak gini. Terus duplikat. Ini diklik aja yes-nya biar otomatis keubah bagian pendulum 2-nya. Hasilnya kayak gini. Terus physics bagian iris atau pupilnya prosesnya mirip-mirip kayak tadi. Di sini gue coba-coba dulu ngegerakin physics-nya kayak gimana. Setelah udah tahu, gue ubah-ubah angka di pendulum settings biar sesuai gerakannya sama apa yang gue mau. Tapi selagi belum selesai sampai akhir, angka di pendulumnya bakal berubah-ubah. Nah, hasilnya kayak gini. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai detik ini. Buat yang nonton silahkan di like dan subscribe biar gua bisa terus semangat ngebuat kontennya. Kalau mau ada yang ditanya silahkan komentar aja di video ini atau DM di Instagram gua.